Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Vintage Ika Semata Slawi. Perkenalkan, saya Intan Puspitasari, alumni 96, bekerja di marketing otomotif dan sebagai host. Senang sekali saya kali ini berkesempatan untuk mengawal perbincangan kali ini, dan perbincangannya sangat menarik karena temanya adalah penyintas COVID-19. Nah, bersama kita kali ini, kita ada dua narasumber sekaligus. Yang pertama adalah Mas Haryono. Beliau bekerja di PNS Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Beliau adalah lulusan atau alumni 99. Langsung aja kita sapa beliau dan langsung diperkenalkan. Silakan Mas Haryono. Silakan Mas Haryono. Selamat sore Mbak Intan dan seluruh teman-teman ataupun senior-senior alumni Semansa Slawi. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk hadir di sini. Langsung saja Mbak Intan, apa gimana Mbak Intan? Langsung aja, nggak apa-apa Mas. Perkenalkan tadi dia mungkin mau diulang lagi. Silakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya janjiannya sih, saya dulu pengen ada panel dengan pas pertama itu ya Dr. Lukman ya, karena ada beberapa hal waktu itu saya sudah awal-awal terkena COVID, jadi ada beberapa pertanyaan yang memang perlu saya tanyakan kaitannya dengan kondisi saya waktu itu. Tapi waktu itu ternyata tidak bisa panel, jadi dari panitia atau dari penyelenggara memberikan kesempatan pada hari ini. Nah, baik, terima kasih. Mungkin saya bukan orang hebat karena tadi seberapapun saya menjaga protokol kesehatan ternyata harus ada paparan COVID pada diri saya. Jadi kayak gini Mbak Intan dan seluruh teman-teman, awal terkenal paparan COVID kayak gini, insya Allah saya sudah semaksimal mungkin untuk menjaga protokol kesehatan, dari mulai pakai masker, membawa atau memakai sanitizer ataupun cuci tangan, jaga jarak juga sering, tapi ya begitu adanya. Jadi awalnya ketika di kantor saya ada satu orang yang terkena paparan COVID, kebetulan saya juga satgasnya, makanya ini sebuah ironi sebenarnya. Jadi, saya juga satgas. Gimana Mbak? Ya. Satgas saat itu ya? Satgas COVID Mbak, satgas penanganan COVID di kantor. Iya, makanya ironi kan. Jadi waktu itu ada satu orang yang dibawa ke rumah sakit karena ada gejala COVID. Jadi panas, kemudian mual-mual. Saya mendapatkan kabar dari Satgas Kabupaten waktu itu, Mas ini ada yang rapidnya reaktif, ini siap-siap di kantor panjenengan karena reaktif katanya di situ IgG-nya reaktif gitu loh. Jadi
kemungkinan besar positif. Makanya saya koordinasi dengan pimpinan untuk bersiap-siap barangkali ada sesuatu. Di kantor juga sudah mulai lockdown lokal lah ya, jadi hanya beberapa orang saja yang bisa masuk. Nah, kabar terakhir setelah beberapa hari ternyata di swab akhirnya keluar positif, yang pada akhirnya seluruh kantor dari mulai pegawai PNS, honorer, di kantin, di koperasi maupun di semua yang ada di situlah dilaksanakan swab massal. Dan itu kurang lebihnya swab massal tanggal 11 November ya. Tanggal 11 November Bintan. Nah, setelah ini yang kemudian menjadi pertanyaan, yang memang mungkin perlengkapan atau peralatan yang masih minim. Hasil dari pengambilan spesimen itu dibawa ke Semarang, ternyata baru keluar 10 hari setelah swab massal itu. Nah, di antara hasilnya yaitu beberapa orang, bukan hanya saya, ya mungkin saya sebut beberapa orang saja, ternyata hasilnya adalah positif. Nah, itu, dan setelah positif itu ada beberapa orang yang mengalami gejala sakit, juga ada yang tidak mengalami gejala sakit, artinya biasa-biasa saja. Saya termasuk yang mengalami gejala sakit. Mengalami gejala sakit ya, Mas? Gejala-gejalanya waktu itu awalnya kan kayak gini, saya sebelum swab itu sebenarnya saya sudah merasakan ada gejala, cuma itu hampir sama dengan sudah lebih dari 10 tahun itu mengalami gejala asam lambung ya, mual, panas, dan itu awal-awalnya seperti itu, serasa masuk angin karena banyak gas atau banyak angin yang ada di dalam tubuh. Nah, ketika rasa mual dan panas itu saya obati biasa karena itu gejala yang biasa pada sakit lambung saya obati dengan gejala lambung, baik itu jamu maupun obat. Tapi yang biasanya diobati beberapa hari saja, 2-3 hari itu sudah enakan, ini kok tambah parah gitu loh. Ini kok rasanya tambah menjadi-jadilah sakitnya. Sampai akhirnya saya sampai berobat ke dokter itu 2 kali, dokter spesialis dalam, dan di dokter pun sudah ada semacam wanti-wanti itu Mbak Intan. Jadi gitu. Iya, di dokter karena mungkin beliaunya itu menangani pasien COVID juga di rumah sakit, maka beliau sudah menyampaikan dari pemeriksaan pertama, Mas, jenengan itu gejalanya lambung, tapi lambung itu biasanya mengarah ke COVID, itu awalnya seperti itu. Terus diobati seminggu, saya kok gejalanya nggak hilang, terutama panasnya gitu. Panasnya nggak hilang. Akhirnya saya berobat lagi dan si dokter beliaunya itu sampai bilang akhirnya, Mas, ini jenengan indikasinya kuat sekali COVID, Mas. Akhirnya seperti itu. Dan itu belum keluar swabnya, makanya ini yang jadi waktu itu jadi sedikit permasalahan, belum keluar swabnya. 2 hari setelah pemeriksaan kedua itu ternyata hasilnya keluar dan dinyatakan positif. Nah, ini yang akhir saya juga kemarin ketika mendengarkan Dr. Lukman nyambung, ternyata ada gejala yang memang menyerang pencernaan seperti itu Mbak Intan. Kalau gejala yang lain sih setelah beberapa hari tadi mual, panas, ada memang sakit badan itu sakit apa, kalau mungkin sakit otot lah ya, sakit di persendian dan lain sebagainya itu memang ada. Kemudian sesak nafas enggak, tapi kalau menarik nafas itu agak tersengal-sengal itu. Jadi kalau narik nafas panjang kayak ada yang menahan atau tersengal-sengal. Nah, pada saat seperti itu akhirnya seluruh yang positif di kantor itu dilaksanakan karantina ya, atau isolasi mandiri. Tidak, yang dibawa ke rumah sakit hanya 2 dan alhamdulillah semuanya selamat. Nah, saya alhamdulillah hanya isolasi mandiri di rumah walaupun ada gejala seperti itu, karena dokternya bilang, Mas, dengan
sepertinya gejala seperti ini, lihat fisik jenengan masih kuat untuk isolasi di rumah, maka saya isolasi di rumah. Setelah 14 hari ini yang kemudian saya juga sedikit bertanya-tanya dalam hati atau mungkin protokolnya bagaimana. Di beberapa puskesmas itu isolasi mandirinya terhitung mulai 14 hari terhitung mulai dari pengambilan spesimen swab, yaitu tanggal 11 November dan berakhir berarti tanggal 25 November. Tapi di beberapa puskesmas termasuk saya itu masa isolasinya berbeda penghitungannya. Ya, ini 10 hari setelah hasil positif keluar atau hasil positif itu keluar. Jadi seperti itu. Akhirnya memang saya lebih lama dibanding teman-teman di kantor masa isolasinya. Tapi ya nggak apa-apa, alhamdulillah itu bisa untuk istirahat saya, Mbak Intan. Jadi lebih banyak istirahat lah. Iya, berarti dari total mulai dinyatakan pengambilan swab sama hasil positif itu berapa hari tadi? Swab dari mulai pengambilan swab pengambilan sampel swabnya ya. Sampai dengan masa kurun waktu sembuh. Oh, dari pengambilan swab sampai sembuh itu kurang lebihnya saya itu kalau dibilang mulai baikan itu tanggal 25 itu sendiri sudah mulai baikan, cuma tidak langsung fit ya. Saya tanggal 1 Desember itu sudah mulai aktivitas biasa. Ada beberapa gejala yang memang belum maksimal atau penyembuhannya, yakni stamina tentu saja masih tidak fit. Yang kedua, nafas itu yang biasanya normal lah ya. Nah, waktu awal-awal sembuh itu ketika misalnya lari-lari atau olahraga atau bahkan ketika berbicara cukup lama itu kok kayak ngos-ngosan gitu. Jadi mungkin ada sedikit permasalahan pada pernafasan. Dan beberapa orang di kantor itu memang mengalami gejala seperti itu, Mbak Intan. Jadi artinya setelah dinyatakan sembuh atau dinyatakan selesai isolasinya, itu ada gejala nafasnya masih tersengal-sengal atau ngos-ngosan setelah beberapa saat. Itu Mbak Intan. Nah tadi Mas, kan mungkin gejala yang disampaikan tadi kan dari yang sesak nafas, yang apa gitu kan. Nah ada yang gejala umum ini, gejala umum dari COVID itu sendiri yang Mas Haryono rasakan. Saya pasang headset dulu, kayaknya masih ada gerimis ini. Ya nggak apa-apa, ada aja karena kondisi cuaca di lain tempat itu berbeda. Tadi mohon maaf, saya ulang lagi Mas Haryono. Mas Haryono, saya ulang lagi nih pertanyaan yang tadi itu kan tadi Mas Haryono sudah memaparkan gejala yang reaksi yang dari mulai pernafasan mulai di kos-kosan berkurang ya Mas, sudah mulai berat dirasakan di nafas. Nah, kalau gejala yang lain seperti ada hilangnya indera perasa, penciuman itu bagaimana Mas? Oh ya, ini juga yang kemudian saya waktu itu tidak terlalu beranggapan bahwa saya kena COVID karena indera perasa dan penciuman saya itu masih normal, Mbak Intan. Itu masih normal. Jadi masih normal. Masih normal itu ketika di hari keberapa? Ini hujannya deras banget, Mbak Intan. Gimana? Oh iya, udah lanjut dulu aja. Ya. Dilanjut dulu aja tadi. Kurang jelas, Mbak? Ya. Oke, sementara tahan dulu, Mas Haryono, ditahan dulu. Ya, mungkin mohon maaf karena hujannya deras banget, jadi agak kurang kedengaran gitu. Iya, nggak apa-apa, santai. Sementara ditahan dulu nih, akan banyak pertanyaan mungkin dari beberapa atau mungkin dari netizen yang masuk. Kita langsung ke narasumber yang kedua. Seperti yang saya paparkan tadi di awal bahwa kali ini kita
kedatangan ya, kita berjauhan ini bersama kita kali ini kan dua narasumber sekaligus. Nah, ini yang kedua, beliau adalah Mbak Asih Fitri. Nah, Mbak Asih Fitri ini bekerja sebagai ibu rumah tangga, tapi beliau bukan sebagai penyintas COVID-19. Tapi beliau berada di lingkup penyintas COVID itu sendiri. Mungkin bisa disampaikan langsung Mbak Asih Fitri, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Intan. Selamat sore semua teman-teman alumnus dan junior. Saya selalu mengingatkan jangan pernah lelah untuk mematuhi protokol 3M. Oke, saya akan menceritakan bagaimana saya berada di lingkungan COVID ya. Pertama itu dari bapak saya. Bapak itu akhir September itu sakit. Akhir September sakit, tapi terus terang kami menolak. Saya yakin ini papa bukan kena COVID gitu loh. Kita tuh nggak terima gitu loh. Yang ada di pikiran saya itu bapak itu memang ada penyakit diabetes gitu. Jadi waktu bapak sakit, ini diabetes karena sebelumnya bapak pernah sakit yang sampai seperti itu aja masih oke gitu loh, masih bisa. Nah ini Mas itu ternyata bapak tak lihat kok panasnya tinggi terus cepat sekali gitu loh. Durasinya tuh cepat sekali. Sakit hari Senin, Selasa Rabu baikan, itu tak bawa ke dokter umum aja ya, dokter dekat rumah, itu sudah baikan. Hari Kamis itu mulai panas tinggi lagi, karena kita udahlah, kayaknya Bapak harus masuk ke rumah sakit. Oke, Bapak bawa ke rumah sakit, di ruang IGD, perawatan biasa aja, penanganan biasa aja. Kamis masuk, Jumat udah baikan. Jumat malam itu Bapak mulai ngedrop lagi, mulai gulanya tinggi, nggak bisa diatur lagi, udah nggak bisa, akhirnya udah dari situ cepat sekali drop. Setelah drop itu udah akhirnya Bapak meninggal. Hasil swab itu belum keluar, jadi kita masih mempercayai kalau Bapak belum COVID. Tapi pemakaman pun masih seperti biasa, banyak yang takziah gitu. Setelah hari itu udah, saya pikir semuanya memang nggak ada COVID ya. Nggak taunya ibu selang 1 hari setelah Bapak meninggal, ibu drop, sakit. Dan nggak kuat, panas tinggi, akhirnya minta dibawa ke rumah sakit juga. Akhirnya langsung dibawa rumah sakit karena kita nggak mau kecolongan lagi. Kita juga belum tahu kalau Bapak itu ada COVID-nya, masih percaya belum. Ibu masuk, dites semua, tapi IgG sama IgM-nya reaktif semua. Jadi dokter dari rumah sakit memutuskan ibu untuk di ICU, diisolasi. Masuklah ibu di ICU isolasi, itu saya berarti belum istirahat 5 hari. Kondisi saya memang ngedrop, apalagi dengar setelah 3 hari pemakaman Bapak itu, surat swab-nya keluar kalau Bapak itu positif. Itu saya udah drop, nggak bisa ngomong apa-apa lagi, apalagi udah ibu di ICU. Akhirnya ya sudah, saya terima, coba kuat-kuatin, tapi ya memang bagaimanapun juga saya nggak kuat. Akhirnya saya juga masuk rumah sakit. Saya masuk di rumah sakit, saya karena udah dapat kabar dulu dan saya menghubungi rumah sakit yang lain, saya tidak mau masuk di rumah sakit yang sama. Saya pindah ke rumah sakit, saya ngubungin pihak rumah sakit pun saya ngomong karena saya habis bersentuhan langsung dengan suspek positif. Akhirnya pihak rumah sakit sudah siap dari sana. Jadi sebenarnya kalau kita terbuka, saya terbuka dari pihak rumah sakit pun akan lebih baik kepada kita gitu loh. Yang saya tahu itu seperti itu. Kita di sana penanganannya langsung. Jadi memang langsung penanganannya langsung di ruang isolasi semuanya. Saya juga diisolasi. Saya harus tetap pakai masker semuanya. Itu karena Bapak 3 hari keluar dan akhirnya ada tracking. Yang keren itu yang namanya tracking itu yang bikin saya stres tuh, yang namanya tracking. Seluruh orang yang takziah semuanya itu harus di swab. Akhirnya ada swab massal. Dan di saat swab massal itu alhamdulillah semua keluarga saya itu sebenarnya negatif. Tapi satu yang positif itu anak saya.
Itu udah saya lagi diisolasi dapat kabar kayak gitu. Luar Habis, biasa. Mbak. Saya udah nggak bisa mikir. Tapi saya di situ harus kuat. Aku harus kuat. Karena saya udah negatif kan. Jadi aku harus sembuh, cepet pulang, cepet ngopeni anak saya gitu loh. Mau saya menolak, tapi ini ada buktinya gitu loh. Iya. Mau bilang enggak, tapi ya udah ada sih ya swab. Akhirnya kita ya sudah. Saya 5 hari di rumah sakit, ibu saya ada di ICU, anak diisolasi bersama keluarga di rumah orang tua saya. Saya 3 hari di rumah sakit, saya ngomong sama dokter dan pihak rumah sakit, saya sehat, saya kuat, saya mau pulang. Tapi ya karena belum ada hasil swab lagi yang keluar, itu loh yang bikin kita tuh kadang udah jenuh karena hasil swab yang keluar itu lama gitu kan. Akhirnya setelah keluar negatif saya baru boleh keluar, tapi tetap dengan syarat saya harus isolasi. Karena dari rumah sakit katanya itu, yang kedua anak saya positif. Saya pulang memisahkan diri dari keluarga karena yang dibawa pulang itu semuanya keluarga di dekat rumah orang tua. Ada anak kecil saya untuk melindungi semuanya. Kita pulang aja deh, pulang ke rumah sendiri di Mejasem. Kebetulan di rumah itu cuman kita bertiga. Dan sebenarnya kita takut. Sebagai orang tua saya terus terang takut. Tapi di situ anak saya belum tak kasih tahu kalau anak saya tuh positif. Jadi kita diam-diam aja. Kita masuk di rumah itu semua udah ngomong pokoknya kita nggak keluar dari rumah gitu loh. Setelah di situ saya bingung mau gimana nih dengan anak saya. Kalau saya tetap terpuruk malah nanti takutnya terpuruk semua. Akhirnya udahlah, ayo kita semangat. Apapun yang penting kita pakai masker, semua alat makan sendiri, tidur sendiri. Untuk kamar mandi belum bisa sendiri karena cuma satu, tapi setiap keluar dari kamar mandi kita semprot disinfektan gitu loh, mengantisipasi sendiri. Udah, seperti itu. Setelah itu dapat kabar kalau ibu tuh di swab lagi positif, di swab lagi positif, 2 kali swab positif sampai 2 anak kita yang dari rumah itu udah dinyatakan positif semua, dikatakan negatif semua, sudah boleh bebas setelah 14 hari itu. Saat 14 hari itu saya dengan anak itu selalu setiap hari yang saya tanyakan, apa yang kamu rasakan? Alhamdulillah anak saya tuh OTG ya, orang tanpa gejala, jadi dia sehat. Nggak ngerasain, nggak apa-apa, pokoknya dia sehat aja. Karena setiap sore, pagi dia jemur, sore kita main bulu tangkis di depan rumah. Maaf, Kita saya potong sebentar, Mbak Asih. Tadi bilang anaknya Mbak Asih ya, itu umur berapa Mbak? Jadi biar kita tahu di umur itu kena COVID, dan palingnya nanti untuk pertanyaan selanjutnya adalah penanganan apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Asih kan disampaikan. Mungkin silakan dilanjut lagi Mbak Asih. Oke. Setelah itu kita positif, ibu kita dapat kabar ibu pingin pulang, tapi dengan posisi masih positif. Iya. Itu sudah saya baru lepas dari kita negatif semua nih dari rumah. Sedangkan ibu mau pulang, tapi dengan posisi positif. Di situ tuh antara kita anak-anak semua terus terang dilema ya. Ya Allah, ini keluar tapi masih positif. Kita kan nggak tahu harus bagaimana gitu kan. Harus bagaimana, tapi ya udahlah bismillah. Ibu pulang siapa tahu jadi negatifnya, karena yang namanya di rumah sakit, saya ngakuin sendiri sama adik saya, di rumah sakit itu stres gitu loh. Yang namanya isolasi di rumah sakit itu stres, saya bilang itu. Kalau ibu memang pulang, ayo kita rawat bareng-bareng di rumah. Ya udah, akhirnya sama adik-adik saya kita ngerawat ibu. Dari ini sih, sementara ya kalau kebutuhannya waktu itu kasih ke ibu sih, kita berusaha seperti di rumah sakit, cuman yang penting jangan ibu tidak ada gejala lagi gitu loh. Ibu boleh pulang, dari pihak rumah sakit itu mengizinkan pulang karena ibu udah tidak ada gejala apa-apa. Cuman memang di swab lagi positif, belum tahu. Terus akhirnya ibu pulang di rumah, bener hati yang gembira itu cepet banget untuk meningkatkan imun gitu loh. Dari situ udah akhirnya negatif semua gitu loh Mbak. Gitu. Oke, tadi lanjut yang pertanyaan saya tadi Mbak Asih, untuk anak itu umur berapa tadi?
Untuk anak saya itu umur 13 tahun. SMP kelas 8 2. tahun. 13 tahun. Hah? Berapa tahun? 8 tahun. 13. Oh, 13 tahun dia. Ya. Oh, kelas 2 SMP. Ya seperti itu ya, Mbak Asi. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Untuk sementara itu dulu deh. Pokoknya jangan pernah takut deh sama COVID. Ya kita emang tahu, tapi kita apa sih ya? Kalau memang kita ngerasa nggak enak, mendingan ya ke dokter pula. Kalau punya ciri-ciri yang seperti itu tuh benar-benar kita harus ke dokter. Karena kita harus konsumsi, ada obat yang harus dikonsumsi gitu kan untuk mencegah semuanya itu gitu. Oke Mbak Asi. Sebelumnya saya pribadi ikut berbelasungkawa untuk almarhum Bapak ya Mbak Asi ya. Tetap semangat pokoknya. Ya, semangat. Oke. Nah ini udah tadi saya perkenalkan dua narasumber dengan cerita-cerita yang masing-masing sangat luar biasa dan informatif, dan ini berbagi ke semua netizen atau pemirsa semuanya. Ini kita mungkin dari Mas Haryono ada pertanyaan ke Mbak Asi, atau Mbak Asi juga mau menanyakan ke Mas Haryono, silahkan. Atau saya mulai dulu dari Mas Haryono nih. Mas Haryono mungkin mau menanyakan dulu ke Mbak Asi atau gimana, silahkan. Di unmute dulu. Saya nambahi sedikit tentang keadaan diri saya, karena ya saya tadi teringat maksud saya si Mbak Asi ya kaitannya dengan pengobatan kayak gini. Awal tadi yang saya sampaikan bahwa saya berobat pertama kali itu dengan gejala asam lambung ya. Asam lambung, mual, panas. Nah, waktu itu diberi obat, kalau tidak salah memang persis seperti gejala lambung. Cuma plus vitamin saja. Nah, pas periksa kedua, itu kayak gini, periksa kedua itu, check up kedua, seminggu kemudian itu memang belum sembuh, terutama panasnya. Saya sampaikan ke dokternya, Dok, saya kok belum sembuh, masih panas terus. Oh, ya, beliaunya bilang, Mas, jenengan ini kuat sekali di psikosi COVID-nya ya. Tadi saya bilang seperti itu. Pas dikasih obatnya, cuma buat kalau enggak lah, itu antibiotik dan vitamin saja, plus obat lambung sedikit. Nah itu saya bingung waktu itu, kok tidak ada obat turun panasnya. Saya pikir seperti itu. Padahal keluhan saya itu panas gitu loh, yang sampai sekarang panas. Tapi oleh dokternya cuma diberi antibiotik dan vitamin. Tapi ternyata justru tanpa penurun panas hanya antibiotik dan vitamin itu, justru besoknya saya minum tidak ada gejala panas. Ya, tidak ada gejala panas. Oleh karena itu, mungkin benar yang disampaikan oleh Mbak Asi bahwa obatnya ada obat khusus. Mungkin kalau saya cek kemarin sih di antibiotiknya itu harganya lumayan lah ya. Ya, artinya iya, harganya lumayan. Kalau di HET-nya tertulis 10 kapletnya itu sampai hampir 150.000 itu. Nah, terus multivitamin cuma itu. Jadi mungkin yang tadi ada obat khusus ditambah multivitamin saja. Karena melihat mungkin dokternya kondisi saya fit seperti itu. Saya mungkin sedikit tanya dengan Mbak Asi, Iya, Pak. Iya. Berarti Mbak Asi itu waktu itu sempat dirawat di rumah sakit ya? Ya, saya sempat dirawat di rumah sakit. Terus terang stres. Iya, terus terang itu karena stres. Tapi memang hasilnya itu saya tipes. Tipes sama mah akut. Oh gitu. Oh iya. Iya, cuma itu maksudnya bersyukur sekali. Karena memang kalau saya dari awalnya ada seperti itu Mbak sih. Mungkin itu jadi kaitannya dengan sampai drop seperti itu pun ternyata tidak
sampai positif, itu yang kemudian menjadi bertanya-tanya, agak aneh, penyakit ini agak aneh karena sampai ngedrop seperti itu, tidak terkena COVID. Bahkan sampai yang saya dengar itu Mbak Asi itu kan merawat bapaknya di rumah sakit, bahkan karena belum tahu beliaunya COVID, maka merawatnya pun seperti biasa tanpa masker, sampai dan lain-lain lah, kayak seperti biasa sih ya. Iya, makan bareng. Makan bareng dan lain-lain. Itu yang jadi saya kayak gini agak bertanya-tanya, maksudnya penyakit ini agak aneh. Wong saya saja di kantor itu justru yang terkena itu lebih banyak yang menjaga prokesnya cukup ketat. Maskernya kalau keluar itu hampir selalu dipakai dan lain-lain lah. Tapi justru beliau-beliaunya yang justru terkena seperti itu. Mungkin itu Mbak Intan kaitannya dengan Mas tadi saya masih agak keputus nih Mas. Tapi sebelumnya kita sapa dulu nih yang udah hadir kelihatannya di perbincangan kita kali ini. Ada Mas Yudit, alumni 99. Tadi mungkin angkatan Mbak Asi sama Mas Haryono ya. Mas Haryono, Mbak Asi belum saya sebut tadi kalau Mbak Asi angkatan atau alumni 99 Mbak Asi. Ini ada Mas Yudit juga. Kemudian ada Mbak Laila. Ini apa ini Laila? Dari ini Margasari hadir, alumni 98, jaga kesehatan semuanya ya. Semua temannya Mbak Intan itu berarti. Ya. Mas Haryono nih. Tadi ada yang saya tahan Mas Haryono. Ya awal tadi ada yang saya tahan waktu Mas Haryono perbincangan saking asiknya. Bilang. Yang mau saya tanyakan itu yang gejala di mana Mas Haryono ketika sudah awal-awal kan masih merasakan rasa indera rasa, cuma dan sebagainya. Nah, itu mulai hilang itu pada hari keberapa ini? Gini, Mbak Intan. Jadi itu yang membuat saya jadi waktu itu tidak berpikiran bahwa saya setengahnya tidak berpikiran bahwa saya COVID ya. Karena saya sama sekali sampai sekarang itu tidak pernah merasakan kehilangan indera penciuman maupun indera perasa. Mungkin sedikit hilang, pernah, tapi saya mendengar penjelasannya waktu Dr. Lukman itu, kalau pilek biasa memang sedikit ada rasa kehilangan penciuman, tapi sedikit saja nggak apa-apa. Waktu itu saya sempat ada rasa sedikit kabur penciuman, tapi saya kemudian coba cek dengan mencium parfum, tapi masih tetap terasa itu cium bau wanginya itu. Jadi yang saya aneh memang kalau gejala secara umum itu ada kehilangan penciuman dan perasa. Saya sampai sekarang itu tidak pernah merasakan gejala itu, Mbak Intan. Jadi seperti itu ya, tidak semua dari gejala-gejala kalau yang terkena COVID-19 itu merasakan yang sama gitu ya. Sama juga yang namanya kayak istilahnya orang tanpa gejala kan, dia tidak bisa merasakan istilahnya seperti merasa sehat, tapi tahu-tahu ketika tes taunya positif begitu kan ya Mas ya. Mungkin bisa jadi seperti itu. Cuman coba Mbak Asi, mungkin tanya sedikit Mbak Asi itu yang bisa dirasakan dari ibu atau dari anaknya Arka itu ada gejala itu enggak Mbak Asi? Oh, kalau Arka, kalau anak saya nggak ada, dia sama sekali nggak ada gejala apa-apa. Makan pun masih doyan, apa semuanya masih. Tapi kalau ibu kan, ibu itu langsung di ruang ICU, jadi kita kan nggak bisa komunikasi Pak, nggak bisa tungguin ya. Kalaupun via telepon kita hanya mensupport, kita emang berpikirnya nggak usah menanyakan tentang apa yang dirasa sakit apa enggak. Kita memang di situ cuma pokoknya membuat ibu bahagia aja gitu loh. Selalu support ibu, Bu makan apa, cepet pulang ya gitu. Enggak yang Bu hari ini ngerasain apa, Bu sakit apa, enggak. Kita memang apa ya, kayaknya kalau lagi-lagi tanya sakit udah tahu ibunya lagi sakit pengen pulang, ditanya seperti itu takutnya tambah sakit gitu loh. Jadi ya betul. Ibu semangat aja biar ibu cepat pulang kayak gitu. Enggak pernah tanya yang kayak gitu Pak. Nah, ini saya mau menanyakan Mbak Asi nih, dari pengalaman Mbak Asi sebagai berada di lingkup penyintas COVID, kemudian
pastinya hidup di sebuah lingkungan nih Mbak Asih ya. Lingkungan ini kan lingkungan sosial kita, otomatis rumah, tetangga, atau gimana apa ya tanggapan orang-orang sekeliling terhadap keluarga Mbak Asih ini? Ini alhamdulillah banget dari adanya kita kena ada keluarga yang COVID ini ya. Jadi kita di situ malah jadi tahu mana yang benar-benar orang yang baik, mana yang benar-benar tetangga hanya lamis-lamis aja di depan gitu loh. Jadi ya begitu, ada yang baik setiap hari. Kita selama diisolasi itu alhamdulillah tetangga baik yang di dekat, yang di orang tua baik semuanya, kita semua ini masih diperhatikan. Kalau yang di rumah saya pas isolasi di Mejasem itu juga tetangga semua memenuhi kebutuhan kita semua gitu. Nah, Cuma ya kalau mengenai ada yang rasakan kita suka sampai kita ya ampun sebegitu jijiknya lah kah COVID itu gitu loh. Maaf itu saya potong Mbak Asih. Itu ada cerita yang menarik nggak sih di apa ya namanya? Yang kira-kira nih Mbak Asih mendapat perlakuan yang bukan buruk ya, artinya sesuatu hal yang mengena di hati yang berkaitan dengan bahwa wah ketika saya keluarga kondisi seperti ini saya butuh support, butuh dukungan, tapi ada perlakuan yang mungkin tidak mengenakan, mungkin bisa diceritakan apa gitu yang paling mengena Mbak? Paling mengena itu saya lihat itu orang datang dari jauh jalan tak pakai masker. Iya. Lewat di depan rumah saya, dadakan, pakai masker dan pakai kerudung, jalan. Itu wow, berasa wudhu. Itu cuma lewat di depan rumah saya. Iya, terus. Ada lagi yang tiba-tiba menghindari lewat depan rumah saya, udah tahu kita lagi di depan, balik lagi, putar lagi, itu ada gitu loh. Sampai segitunya ya gitu loh. Udah sih waktu itu. Tapi lama-kelamaan ya mungkin semakin kesini orang-orang semakin tahu ya kalau kita kan hasil swab udah kelihatan yang negatif mana yang positif, justru lebih bisa waspada kan. Kita sih waktu itu sih saya kepingin nggak usah yang saya cuma disapa Mbak gitu aja sih udah senang, nggak usah yang minggir-minggir menjauh dari rumah saya, melipir-melipir jalannya gitu tuh ada Mbak, sampai aku aduh ya ampun, emang COVID-nya lari ya. Mencolot kafe ya. Gitu. Ada sih Mbak ya kayak gitu tuh yang kadang Masya Allah, Alhamdulillah kayak gitu. Kalau yang baik itu ngasih makanan pun enggak cuman ya udah sambil ngobrol gitu. Tanyain gimana, kepengen makan apa. Itu banyak yang seperti itu gitu loh. Dan mereka tuh justru apa ya orang-orang yang kayak gitu tuh benar-benar mereka sadar itu ada kita tuh sementara saat ini ada COVID gitu loh. Tapi nggak seharusnya bagi orang-orang yang lagi di isolasi gini diperlakukan seperti itu gitu loh. Mereka malah datang ngobrol biasa. Tapi ya saya kalau seperti itu saya menyadari keluarga kami ini jadi nggak ini kita tetap pakai masker ngobrol biasa. Di situ itu sebenarnya kalau ngobrol kayak gitu tuh malah justru bikin imun kita naik gitu loh Mbak. Senang ya Allah dimanusiakan nih kalau seperti ini gitu loh Mbak gitu loh. Yang seperti itu sih yang bikin yang apa ya oh ini yang baik beneran. Ngasih makannya ya ada yang sopan tetap nggak di situ ngasih sambil ngobrol kayak gitu ada yang kayak gitu makanya ada ya sampai lihat kita baru lewat rumahnya aja sampai menjauh, jangan sampai kena pagernya gitu loh. Iya. Nah mungkin pertanyaan itu akan dibalik, mungkin Mbak Asih ke Mas Haryono, silakan Mbak Asih yang menanyakan ke Mas Haryono. Pertanyaan yang tadi mungkin bisa dibalikkan. Iya, Mas Haryono gimana waktu diisolasi? Ada kisah apa gitu loh? Kalau saya sih kayak gini Mbak Asih. Jadi pas isolasi tidak terlalu tidak terlalu merasakan ya kayak gini. Ini yang saya kemudian merasakan sakit COVID saya itu cukup membuat lumayan geger di desa. Karena istri saya kan di rumah mulai ngaji.
ada mulang ngaji pengajian anak kecil dan anak gede lah ya, yang total santri naiknya lebih dari 100. Nah, dengan seperti itu, dengan terpaparnya saya COVID kan, secara otomatis diliburkan semua 1 bulan itu, sekitar 1 bulan itu masih, dan lain-lain Mbak Intan. Sehingga akhirnya memang semua orang, hampir semua, ya yang lebih banyak sekali orang yang tahu bahwa saya terpapar COVID. Tapi secara perlakuan mereka, saya merasa tidak terlalu tidak terlalu gitu saya ya, rasakan Mas, ya. perbedaannya. Perbedaannya mereka nggak ke rumah aja itu aja. Iya, perbedaannya mereka nggak ke rumah. Tapi secara perlakuan tidak terlalu banyak perbedaan. Apalagi rumah saya kan cukup ada sekitar 3 meter lebih dari ada pagernya itu di halamannya. Jadi ketika saya duduk di depan, mereka tetap nyapa, halo dan lain sebagainya. Bahkan ya tadi makanan-makanan dari para santri itu, orang tua santri itu cukup banyak. Malah justru banyak. Ya, artinya perhatian mereka juga iya, malah sampai 1 bulan itu ada yang belum kemakan. Tapi untuk di kantor ini memang ada sedikit ya bukan saking banyaknya ya, tapi cukup banyak. Artinya tidak semua bisa saya konsumsi dalam waktu hanya sekitar setengah bulan atau 20 hari, itu masih lebih lah, alhamdulillah. Tapi untuk di kantor memang ada sedikit waktu, karena interaksi yang paling dekat ketika saya baru mulai masuk kantor kan ada beberapa teman kantor yang masih sedikit takut ya. Artinya jaga jaraknya masih cukup ketat ya. Artinya ketika saya masuk ya seolah-olah saya nggak bisa berdekatan. Tapi saya juga menyadari waktu itu ada komitmen dari diri saya bahwa saya memang insya Allah secara teori, secara keilmuan sudah tidak menularkan karena sudah masa isolasi sudah selesai, kemudian sudah dari puskesmas sudah menyatakan bahwa bisa beraktivitas lagi, tapi secara pribadi saya memang masih menjaga prasangka teman-teman, artinya iya, bukan menjaga prasangka teman-teman, jangan biar teman-teman itu merasa nyaman bergaul dengan saya. Jadi ketika saya makan di kantin atau ketika saya ngobrol-ngobrol pun tetap jaga jaraknya masih sangat saya jaga itu. Di kantin pun saya lebih banyak waktu itu minta ya pesen saja dibawa ke ruangan, itu pikir saya daripada teman-teman merasa takut atau merasa khawatir karena saya pernah atau menjadi alumni COVID itu. Betul. Itu Mbak Intan, makasih. Iya, nah artinya gini ya Mas Haryono, artinya walaupun Mas Haryono pernah pernah menjadi penyintas COVID, tetap menjaga protokoler dong, walaupun tadi secara teori katanya tidak bisa menularkan lagi seperti itu, tapi untuk kebiasaan tetap kan, maksudnya tetap protokoler, masker, jaga jarak. Ya, tetap artinya kayak gini. Saya pernah menjadi penyintas COVID atau saat ini menjadi penyintas COVID. Bagaimanapun itu akan menjadi pembelajaran bagi saya. Kaitannya dengan jaga jarak, masker, kalau berkerumun atau bergaul dengan teman-teman tetap dong saya menjaga protokol itu, memakai masker, kemudian hampir juga kalau memang bepergian yang kira-kira mau ada kerumunan, saya usahakan kalau nggak lupa ya itu membawa sanitizer dan lain-lain. Intinya tetap protokol itu harus dijaga karena jangan sampai kejadian itu misal paparan itu terulang kembali, Mbak Intan. Ya betul. Iya, saya menambahin Mbak Intan nih. Keluarga saya juga itu yang pertama mengalami COVID gitu. Jadi ya semua mungkin keluarga shock gitu ya. Oh, maksudnya yang pertama ketika yang ada di desa itu di perumahan pertama. Oh iya, sama. Waktu yang di rumah saya juga anak saya itu yang pertama. Jadi mereka bingung gitu loh harus bagaimana. Betul. Gitu. Cuman ya nah, itu kan yang paling utama kan isolasi aja. Gimana Mbak Ita? Oke. Nah, nyambung yang tadi di usia yang berapa tadi 13 tahun ya.
13 tahun, kemudian penanganan apa aja kan otomatis itu diisolasi mandiri di rumah ya yang kemarin yang anaknya ya isolasi mandiri itu apa aja yang menurut Mbak Asih yang dilakukan Mbak Asih untuk apa ya istilahnya membuat si anak ini nyaman kemudian sampai sembuh itu apa aja menurut Mbak Asih? Kalau kebetulan kan waktu itu anak saya nggak dikasih tahu yang kita kasih tahu itu karena saya tahu, karena kita sendiri tahu dengan anak kita gitu loh. Ini anak kalau dikasih tahu mungkin malah drop gitu. Jadi udah kita bilangnya kita semua harus isolasi. Jadi udah suami saya kebetulan kerja juga, jadi izin sama pihak kantor diizinkan untuk isolasi gitu loh. Jadi semuanya diizinkan, diisolasi, ya memang dikasih pengertian dan ada suratnya itu, jadi kita isolasi. Untuk keseharian kita, dari makan dulu, makan itu dari pihak warga itu, dari pihak warga memenuhi kebutuhan makan kita. Alhamdulillah makannya benar untuk meningkatkan imun deh gitu loh. 4 sehat 5 sempurna. Terus untuk menambah imun lagi kita berjemur setiap pagi sama olahraga lah. Pokoknya adalah olahraga. Untuk obat-obatan karena anak saya tidak ada. Kemarin sempat komunikasi sama dokter. Dokternya itu dokter Satgas COVID itu memang selagi anak tidak ada keluhan itu nggak dikasih obat-obatan apa, cuma dikasih vitamin. Itu aja sih kita kemarin cuma pakai itu nggak yang lebih gitu. Artinya dengan perawatan sendiri pun Mbak Asih harus apa ya dari hati mungkin lebih bisa membuat anak itu tenang gitu ya Mbak ya, penting ya. Iya. Jadi Pokoknya tenang aja. Kemudian apalagi dengan anak seusia 12 tahun mungkin yang baru apa ya mendengar bahwa COVID A, B, C, D yang membahayakan dan gimana pasti panik gitu ya Nasi ya. Iya, makanya jadi untuk menghindari. Kita juga ini ada pertanyaan yang masuk nih dari netizen. Ini kayaknya bahasanya Tegal. Ini saya kangen banget dengan bahasa Tegal. Karena kebetulan saya ada jauh di Madiun sini. Ini pertanyaannya dari Mas Tohirin untuk nama Facebooknya. Neng Kabupaten Slawi sebenarnya prokes diterapkan orang ya kayak masker, jaga jarak diterapkan orang ya. Nah mungkin ini yang mungkin Mbak Asih atau Mas Haryono yang setiap harinya berada di wilayah Kabupaten Tegal mungkin bisa dijawab. Ada yang mau wakil ya? Pertanyaannya bisa diulang Mbak. Neng Kabupaten Slawi, seharusnya neng Kabupaten Tegal ya kalau neng Kabupaten Slawi ya. Gak apa ini sesuai aja. Ini dari Mas Tohirin. Neng Kabupaten Slawi sebenarnya prokes diterapkan orang ya. Prokes di protokol kesehatan diterapkan orang ya. Kayak masker, jaga jarak diterapkan orang ya. Nah, monggo Mbak Asih atau Mas Haryono. Ayo Mas Haryono, saya mewakili dulu ya. Nanti barangkali Mas Haryono mau ini. Sebenarnya sih progres itu harusnya iya dilaksanakan, tapi kadang orangnya menyepelekan gitu loh Mbak kayaknya. Kalau ada satgas atau operasi-operasi itu baru pada make deh kayaknya. Ya gimana Mas Haryono, kira-kira kayak gitu nggak? Iya, semuanya ya, semuanya. Ini Mas Tohirin itu teman SMA sekaligus teman SMP saya ini. Tohirin ini. Ya, kalau secara normatif sih memang insya Allah pemerintah kabupaten itu sudah berusaha untuk menerapkan protokol kesehatan ya. Dari mulai di perkantoran itu penerapan sistem kerja, kemudian melalui Perbuk juga sudah dibuat perbuknya mengenai protokol kesehatan yang harus diterapkan baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat itu sudah ada perbuknya. Tapi untuk realitas di masyarakat ya monggo lah itu yang tahu dari Satpol PP-nya mungkin yang setiap hari keliling mungkin itu Mbak Intan. Jadi ya, kalau dalam secara normatifnya, aturan-aturannya insya Allah Kabupaten Tegal itu sudah ada peraturan yang memang
mengharapkan atau mengharuskan untuk warganya, baik pemerintah maupun warga masyarakat secara umum, untuk menerapkan protokol kesehatan yang 3M itu, Mbak Intan. Seperti itu ya penjelasannya ya Mas ya. Iya. Nih ada lagi pertanyaan yang masuk, ini dari Mas Yudit ini. Yang perlu, ini mungkin Mas Haryono mau jawab ini, Mas. Yang perlu diwaspadai mungkin komorbidnya ya mungkin. Yang perlu diwaspadai. Kalau saya mungkin tidak dalam kapasitas menjawab ini ya, cuma kalau yang saya perhatikan, iya, mungkin waktu itu yang pertanyaan ini lebih pas di Dr. Lukman kemarin waktu awal itu. Tapi memang di beberapa teman yang ada di kantor itu yang mempunyai gejala komorbid itu sembuhnya lebih lama kayaknya, Mbak Intan. Artinya ketika kita sudah bisa beraktivitas agak normal, yang punya komorbid itu ternyata memang kayak diabetes itu ya, bahkan melebihi 1-2 minggu daripada kita yang tidak ada komorbid itu. Jadi saya hanya melihat seperti itu saja. Kalau masalah teori dan sebagainya saya tidak dalam kapasitas itu, Mbak. Oke, seperti itu ya Mas Haryono ya. Ini ada lagi pertanyaan yang masuk. Ini dari Mas Budi Indaryadi 97, alumni 97. Halo Mas Budi Indaryadi. Ini pertanyaannya, Mas Haryono sebagai, ini Mas Haryono lagi nih Mas Haryono. Mas Haryono sebagai penyintas COVID menjadi berkah sebagai calon donor plasma untuk penyembuhan. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Mas Haryono sebagai penyintas COVID menjadi berkah sebagai calon donor plasma untuk menyembuhkan pasien COVID-19. Apakah jenengan sudah pernah dihubungi atau ada komunikasi dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam hal donor ini, Mas? Ini pertanyaan sangat menarik sekali nih, Mas. Iya, terima kasih. Mungkin kayak gini ya, kalau di beberapa berita atau artikel yang saya baca untuk penyintas COVID yang bisa mendonorkan plasmanya itu, salah satu syaratnya adalah swab-nya harus sudah negatif. Tapi saya dan hampir seluruh teman di kantor, karena petunjuk dari Dinkesnya itu kayak gini, waktu itu kalau yang isolasi di rumah terus gejalanya ringan dan sudah isolasi 14 hari atau sesuai ketentuan itu tidak ada gejala lagi atau sudah merasa sehat, maka tidak perlu untuk swab yang kedua atau swab biar negatif. Cukup setelah itu sudah merasa sehat, cukup silahkan beraktivitas lagi dengan menjaga protokol kesehatan yang ada. Jadi kalau kemudian saya menjadi donor plasma itu, saya sebenarnya siap saja, tapi kaitannya dengan persyaratan swab negatifnya itu memang belum memenuhi persyaratan. Mungkin kalau harus ada ada yang menghubungi saya, kemudian saya diminta untuk swab apakah sudah negatif atau belum, insya Allah saya siap. Tapi terkait dengan ada pihak yang menghubungi atau belum, saya jawab bahwa belum ada pihak yang menghubungi saya. Terima kasih itu Mbak Intan. Terima kasih Mas Budi. Artinya kalau misalkan ditanyakan lagi, misalkan dihubungi pun bersedia pastinya ya Mas Haryono ya? Insya Allah bersedia, saya golongan darah saya O. Jadi barangkali dari teman-teman pendengar, teman-teman alumni yang misalkan kemudian Mas ada harapan untuk butuh donor, saya siap. Terus ini saya mulai diambil swab-nya itu tanggal 11. Biasanya kan ada persyaratan, kalau nggak salah itu maksimal 2 bulan atau 3 bulan. Maksimal 2 bulan dari swab terakhir yang diambil ya Mas ya? Iya gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, kayaknya yang payu sing lanang. Ini pertanyaan dari Mbak Novelisa, nggak tahu ini angkatan atau alumni tahun berapa. Ini pertanyaannya nih Mas, ini pakai bahasa Tegal lagi. Saya senang kalau ada bahasa Tegal-Tegalnya. Takon sing gagah sing batikan. Nah, Mas Haryono nih, takon sing gagah sing batikan. Dengerna ya Mas. Pas ngerti positif, terus di tracking ora kue.
Yang pertama pertanyaannya. Sing keloro pertanyaannya. Marine pirang dina kue. Yang ketiga, Siti awale pira, Siti akhirnya pira, kuwi Mas Gagah. Tahu ya Mas ya udah jelas mungkin. Siti siapa Siti gue? Siti. Halo. Siti apa ya? Kalau ini untuk mungkin Mbak Novelisa. Novelia IP itu satu desa. Yang bisa dijawab aja dari awal yang tahu tracking apa enggak. Iya, IP Mbak Novelia itu satu desa dengan Mbak Asi itu. Aslinya satu desa dengan Mbak Asi. Oh, satu desa. Iya, satu desa. Jadi jeneng takon Mbak Asi ini Peh. Jadi kayak gini. Jadi kayak gini, Mbak Intan. Karena waktu di desanya aku semuanya kena tracking. Oh, dia tracking ya. Ya. Jadi kaitannya dengan itu, saya kan waktu itu apa jenenge waktu dinyatakan positif, ada beberapa orang kontak erat dengan saya karena ketentuan dari waktu itu yang saya dengar dari puskesmasnya kan WA saya, Mas, yang kontak erat dengan jenengan siapa saja. Saya sebutkan ada 1-2 orang yang memang dinyatakan kontak erat karena sebelumnya saya jadi hampir 2 minggu sebelum swab itu keluar saya sudah merasakan panas, mual, jadi saya lebih banyak di rumah itu Mbak Intan. Dan lainnya itu di kantor. Berarti kalau di kantor itu kan berarti sudah swab ya, swab massal ya. Kalau yang di kantor, kalau yang di rumah itu hanya ada beberapa, satu istri dan keluarga saya yang di rumah, karena saya juga waktu merasakan itu saya sudah tidak, ya istilahnya sudah tidak keluar main ke tempat keluarga saya yang lain. Paling kalaupun ada ya saya tidak. Dan yang di tracking atau yang menjadi swab tambahan dari hasil tracking saya itu cuma istri saya. Jadi yang nyupiri saya waktu periksa ke dokter sama istri saya. Yang nyupiri nggak mau di swab karena merasa sehat malah, tapi dia isolasi mandiri 14 hari dari itu. Tapi istri dan anak saya saya nggak mau anak saya nggak bersedia swab karena tidak ada gejala tidak ada gejala dan selama ini juga tidak ada kontak dengan yang lain, sekaligus semua diisolasi. Artinya dari awal saya isolasi juga anak saya sudah isolasi, sampai kemudian saya isolasi, kemudian hasil tracking atau swab dari istri saya juga positif, anak saya juga ikut isolasi karena masih kecil-kecil. Jadi istri saya positif. Sana saya isolasi, artinya anak saya itu lebih lama isolasinya daripada saya, walaupun tidak ada swab. Jadi sekitar dari mulai saya isolasi sampai dengan istri saya selesai isolasi itu anak saya tetap di rumah. Ya ada 3 sih, jadi bisa main-main di rumah juga cukup luas untuk main-main anak. Seperti itu Mbak Ipeh. Siti apa Mbak Ipeh? Obrolannya pastinya sangat menarik sekali dan kalau diteruskan ini bakalan panjang karena banyak pertanyaan yang masuk juga, tapi kayaknya sebelum ini ditutup mungkin ada dari Mbak Asi atau Mas Herna, nanti saya sebut aja Mbak Asi dulu mungkin. Sebelum acara ditutup ada kesan-kesan atau pesan apa yang mau disampaikan Saya duluan ya Mas Renyo. Lady first ya. Oke, Pak. Wadon disit lah. Soalnya si Awit mau Mas Renyo terus, makanya iya. Aduh. Saya cuman ingin berpesan sama teman-teman semuanya, jangan pernah lelah untuk melawan COVID itu aja sih, karena COVID itu nyata. Udah jangan pernah lelah kita lawan COVID. Sementara ini belum ada obatnya. Vaksin pun belum tentu kita tidak terserang. Itu pasti terserang. Yang penting jaga imun, jaga keparasan, tetap pakai masker, rajin cuci tangan. Itu aja sih dari saya. Oke, Mas Arendo silakan bisa menandai. Ya, terima kasih. Sama sih. Jadi pada prinsipnya kita
tetap jaga kesehatan kita. Bagaimanapun imun kita itu sangat menentukan. Jangan sampai kita seolah-olah merasa sehat, merasa kemudian kayak contoh kecil, saya itu sebelum terkena COVID itu tidur karena banyak aktivitas, tidur itu hanya sekitar 2-3 jam satu malam. Dan saya merasa masih kuat, tapi ternyata setelah saya konsultasi dengan dokter, itu sangat menurunkan imun. Artinya jangan seolah-olah kita itu merasa kuat dengan berbagai macam aktivitas kita lupa istirahat, kita lupa menjaga kesehatan kita, nanti bisa-bisa kita secara mendadak seperti itu. Jadi pesan saya, satu, jaga prokes, yang kedua jaga imun, tetap istirahat yang cukup. Itu insya Allah bisa melawan COVID, paling tidak membantu melawan COVID-19 yang memang di masyarakat kita sudah cukup banyak sekali. Banyak sekali. Kalau kemarin Dr. Lukman menyampaikan bahwa pada saat Dr. Lukman itu menyampaikan bahwa di masyarakat yang sekarang pada waktu itu yang sekarang banyak dirasakan di masyarakat itu adalah hilangnya indera penciuman dan perasa. Dan ternyata gejala itu sangat luas di masyarakat. Di desa saya terutama dan di desa-desa tetangga saya itu sangat meluas di masyarakat dengan disertai gejala panas, pilek, dan lain sebagainya. Oleh karena itu tetap jaga prokes 3M, 5M, jaga imun, tetap istirahat yang cukup. Itu saja Mbak Intan. Terima kasih Mbak Intan. Oke, demikian tadi obrolan yang sangat menarik sekali ya. Semoga semua yang menyaksikan acara ini tetap dalam kondisi sehat, semangat juga, dan tetap kalau saya menambahkan satu juga, jangan lupa bahagia. Sampai jumpa lagi di obrolan menarik lainnya di Fanpage kita semangka selanjutnya. Sampai jumpa.